Pernah nggak sih kalian main Age of Empires dan mentok? Musuh udah pasang tembok batu tebel, menara di mana-mana, rasanya frustrasi banget. Nah, disinilah kita bakal ngebahas senjata rahasia, kunci buat ngebalikin keadaan. Siege Workshop di Age of Empires pertama. Yuk kita bedah tuntas? Oke, ini dia rencana kita. Pertama, kita bakal bahas masalah klasik, tembok. Terus, kita kenalan sama dua alat beratnya, si penghancur bangunan dan si pembasmi pasukan. Gak cuma itu, kita juga bakal pelajari cara pakainya yang benar, upgrade-upgrade pentingnya, dan gimana milih peradaban yang tepat bisa bikin senjata ini jadi penentu kemenangan. Siap? Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangin deh situasi yang saya jamin semua pemain Age of Empires pasti pernah alamin. Pasukan kalian gak bisa dekat-dekat, diserang dari menara terus-terusan. Mau nyerbu, mental lagi. Frustrasi kan? Kalian butuh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa nyerang dari jauh dan punya daya hancur yang luar biasa. Jadi, gimana dong caranya? Nah, solusinya ada di zaman perunggu. Jawabannya adalah Siege Workshop. Yup, bangunan sederhana ini adalah kunci buat ngebongkar pertahanan musuh yang paling nyebelin sekalipun. Ini yang mengubah momen aduh gimana nih, jadi oke, saatnya menyerang. Oke, kita bedah isinya satu-satu. Kita mulai dari kategori pertama, si tukang pukul. Tugas mereka, simple, hancurkan semuanya. Nah, ini dia lini catapult. Anggap aja ini tim demolisi kalian. Mulai dari stone thrower sampai heavy catapult, tugas mereka cuma satu, ngancurin tembok, ngerobohin menara, dan ngeratain town center musuh. Pokoknya spesialis penghancur gedung. Coba deh kita lihat angkanya. Kelihatan banget kan peningkatannya? Jangkauannya nambah terus, dari 10 sampai 13, ini penting banget. Tapi yang paling gila itu lonjakan HP-nya si Happy Catapult. Lihat deh, dari 75 langsung jadi 150. Ini benar-benar game changer. 150 HP. Itu 2 kali lipat loh dari versi sebelumnya. Ini yang bikin Heavy Catapult berubah dari yang tadinya gampang hancur jadi kayak tank baja. Dia bisa nahan banyak serangan sambil terus-terusan ngebombardir benteng musuh. Oke, jadi buat ngancurin bangunan, kita udah punya jagoannya. Tapi gimana kalau masalahnya bukan bangunan? Gimana kalau musuh datang gerombolan? Nah, buat yang ini kita butuh alat yang lebih tajam. Ini dia lini balista. Dan penting banget nih, jangan pernah pakai ini buat nyerang tembok. Salah besar. Balista dan helepolis ini tugasnya buat ngadepin kerumunan prajurit musuh. Bayangin aja, mereka nembakin proyektil raksasa yang bisa nembus barisan pemanah atau phalanx. Efektif banget. Kalau kita lihat statistiknya, langsung kelihatan bedanya. HP-nya lebih kecil, dan yang penting, biaya kayunya jauh lebih murah dari catapult. Ini nunjukin perannya yang beda. Dia lebih murah, jadi lebih rela dikorbanin, dan emang dirancang buat lawan pasukan, bukan bangunan. Jadi, intinya apa? Gampang banget. Lihat aja perbandingan ini. Stone Thrower itu lebih kuat, lebih tebal darahnya, dan lebih mahal. Cocok buat dobrak benteng. Sebaliknya, balista itu lebih enteng, lebih murah, dan emang buat lawan prajurit. Salah pilih, wah bisa kalah perang gara-gara itu doang. Nah, punya senjata canggih ini bukan berarti tinggal klik, serang beres ya. Ada buku manualnya. Ada aturan-aturan penting dan kelemahan yang harus banget kalian tahu. Kalau enggak, mau senjata makan tuan. Oke, perhatiin baik-baik. Pertama, friendly fire. Ya, senjata ini bisa nyerang pasukan kita sendiri dan sakit banget. Kedua, jalannya super lambat jadi gampang banget dikepung kavaleri. Ketiga, ini yang unik. Yang bisa benerin cuma priest, bukan villager. Dan yang paling aneh, gratis. Nggak pakai biaya apa-apa. Detail kecil kayak gini nih yang sering jadi penentu di late game. Dan kutipan ini ngejelasin bahayanya dengan sempurna. Dikatakan, kewaspadaan harus diterapkan, karena mereka kemungkinan besar akan secara tidak sengaja mencederai atau membunuh unit jarak dekat manapun yang menyerang target yang sama. Intinya apa? Jangan pernah kirim pasukan pedang kalian buat nyerang target yang sama bareng katapult. Itu resep bencana. Atur posisi pasukan kalian, hati-hati. Oke, senjata siege dari pabriknya emang udah keren. Tapi, kalau kita kasih beberapa upgrade dari government center, mereka bisa jadi monster yang mengerikan. Upgrade pertama dan mungkin yang paling krusial, ballistics. Simpelnya gini, tanpa teknologi ini, tembakan siege kalian sering banget meleset, apalagi kalau targetnya gerak. Nah, setelah ada ballistics, hampir semua tembakan kalian bakal kena, jadi jauh lebih efektif. Anggap aja kayak gini,
Setiap tembakan yang meleset itu buang-buang duit dan waktu. Nah, ballistics ini semacam asuransi. Memastikan investasi sumber daya kalian ke unit siege ini nggak sia-sia. Setiap tembakan jadi berarti. Selain ballistics, ada dua lagi yang nggak kalah penting. Alchemy. Ini nambah serangan, lumayan lah. Tapi engineering, nah ini dia yang mengubah segalanya. Nambah jangkauan +2, artinya apa? Catapult kalian bisa nyerang menara musuh tanpa bisa dibales. Itu keuntungan taktis yang gede banget kan? Dan yang terakhir, ini nih bagian yang paling seru. Gak semua peradaban punya siege yang sama kuatnya. Pilihan peradaban kalian di awal game bisa ngasih bonus super unik yang bikin senjata siege kalian jadi beda kelas. Coba lihat ini. Peradaban Hittite, catapultnya dapat tambahan 50% HP. Jadi tebel banget, kayak tank. Sumeria, nembaknya 45% lebih cepat. Bayangin, musuh dihujani proyektil terus-terusan. Atau Macedonia, bikinnya lebih murah 25%. Bisa bikin pasukan siege lebih banyak. Gila kan bonusnya? Jadi ini intinya, strategi siege kalian itu dimulai bahkan sebelum gamenya mulai, yaitu pas milih peradaban. Bonus-bonus ini bukan cuma tambahan kecil-kecilan, ini bisa jadi penentu kekuatan militer kalian. Jadi kesimpulannya gimana soal senjata pengepungan ini? Anggap aja mereka pedang bermata dua. Kuatnya luar biasa, tapi risikonya juga besar. Jago pakai siege itu artinya ngerti cara menyeimbangkan kekuatan penghancurnya yang dahsyat dengan kelemahannya yang berbahaya. Dan ini pertanyaan terakhir buat kalian renungin. Coba bayangin Age of Empires tanpa senjata-senjata ini. Tanpa ada ancaman batu-batu raksasa yang bisa ngancurin tembok kapan aja. Apakah permainannya bakal sama serunya? Jangan-jangan keseimbangan game ini justru bergantung pada mesin-mesin perang yang lambat tapi mematikan ini.